Agus seorang remaja yang cukup aktif. Pada waktu 5 tahun silam itu, ayahnya telah meninggal dunia di saat ia sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah. Tapi takdir berkata lain, orang tuanya harus berpisah sebelum ayahnya wafat. Kini ia tinggal bersama ibunya di luar kota. Waktu yang sudah ditentukan, ibu mengajak Agus bersama satu kakak perempuannya Arin untuk pergi ke sawah lepas salat Isya. Ibu bersiap membawa senter, parang, dan tongkat yang telah diruncingkan. Bu, sebenarnya kita ini mau diajak kemana? Kok bawa-bawa barang beginian sih? Tanya Agus heran. Udah dek, kamu ikut aja daripada diam di rumah sendirian kan takut. Celutuk kakaknya sambil bergigit ngeri. Ibunya menjawab, malam ini kita ke sawah untuk pes mendadak seluruh lampu padam. Arin menjerit ketakutan, membuat adiknya kaget dan ikut menjerit. Ibu. Agus berusaha untuk mencari dan memeluk ibu yang berada di sampingnya. Bu, aku kaget. Kak Arin kenceng banget teriaknya. Dia mengadu kepada ibunya. Sudah-sudah tak usah takut, ibu kan ada di sini. Lampu senter dinyalakan. Meski listrik sedang mati, tapi ibu tetap melanjutkan niatnya untuk pergi ke sawah dan mengajak anaknya. Karena ibu merasa khawatir jika mereka ditinggal di rumah dalam keadaan gelap. Kak Arin dan Agus, kalian duduk dan tunggu sebentar di sini, ibu mau ambil senter buat kalian. Mereka pun berangkat menuju sawah yang jaraknya tak jauh dari perkampungan, melewati beberapa dusun rumah. Suasana malam itu cukup mencekam, di tengah perjalanan. Yang tadinya sinar bulan sangat cerah, kini gelap karena terselimuti oleh gumpalan awan. Mereka berhati-hati melewati tanah galengan, yang telah dipenuhi rumput-rumput kecil. Agus cukup lihai berjalan di atas tanah galengan, ia terbiasa bermain ke sawah dengan teman-temannya. Sedangkan Arin cukup kesulitan karena ia jarang bermain di sawah. Bu, tunggu aku, pelan-pelan aja jalannya, aku takut kecebur, pikir Arin. Kakak, makanya sering-sering dong main ke sawah kayak adek. Agus langsung melompat-lompat di atas galengan. Dek, jangan lompat-lompat nanti bisa jatuh. Nasihat ibu. Iya nih, biasa aja kali nggak usah dipraktekin segala, mirip pocong. Sindir Arin sembari ketawa. Mereka berjalan pelan melewati pesawahan. Dari tadi, Arin terus melihat ke arah bulan yang terus ditutupi awan dengan mengarahkan senternya ke atas. Tanpa disengaja, Arin melihat sekelebat bayangan hitam di antara awan-awan dan secara tak sadar ia menginjak lubang tanah hingga membuatnya terjatuh ke dalam sawah. Jebur. Seketika itu Arin menjerit kesakitan dan minta tolong pada ibunya. Aduh Arin, kenapa kamu bisa sampai jatuh? Ia memberikan bantuan dengan ikut memasukkan kakinya ke dalam lumpur karena ia tak ingin membiarkan anaknya bangkit sendiri di saat dia sedang terjatuh. Arin sempat melemparkan senter dan kedua tangannya lebih dulu tercebur ke dalam lumpur. Untung saja yang terkena lumpur hanya bagian tangan dan kakinya, baju dan celana kotor sedikit. Arin segera melepaskan kotoran-kotoran itu dengan mencuci di aliran sungai kecil, sementara ibu dan adik mencari senter yang sempat Arin lempar tak jauh darinya. Bu, kok tangan Arin agak perih ya? Tanyanya. Coba ibu lihat dengan mengarahkan senter ke tangannya. Tak disangka ternyata tangan Arin sobek. Waduh nak, tanganmu sobek darahnya cukup banyak. Sepertinya tadi terkena kulit keong. Ibunya sangat kaget karena melihat darah yang terus bercucuran. Untungnya ibu sempat membawa baju bekas yang ditali ke bambu runcing. Ia segera mensobek dan mengikatkannya pada luka di tangan kiri Arin. Dia segera bertanya pada Arin, Kak, sebenarnya kenapa kakak bisa terpeleset ke sawah? Iya bu maaf, tadi Arin lihat, omongannya mogok. Lihat apa Rin, kalau jangan ditunda-tunda. Tadi Arin melihat bayangan hitam melesat di atas, bentukannya aneh, serem bu. Nadanya melemas. Mungkin itu kelelawar kak, adiknya menyahut. Tiba-tiba angin menyeliwir ke arah mereka. Duh, bukan Dek, itu benar-benar aneh. Tangannya mengusap-usap leher. Dalam hatinya ia bergumam. Kenapa mendadak angin terus ke arah sini ya? Padahal dari tadi anginnya biasa-biasa aja. Masa? Setiap siang adek main di sini, tapi nggak ada apapun. Paling cuma burung kak. Ya iyalah Dek, itu kan siang, sekarang malam. Adiknya hanya nyengir mendengar ucapan kakaknya. Tidak berlama-lama, mereka pun bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Arin sepertinya sudah cukup membaik. Tanpa disadari oleh Arin, luka darahnya terus bercucuran dan menyimpan jejak. Rupanya itu semua telah mengundang para pribumi penunggu sawah yang sejak tadi memperhatikan mereka dari balik rimbunan daun pohon besar. Bukan hanya makhluk itu saja yang memerhatikan perjalanan mereka,
Juga terdapat binatang malam yang sering berkeliaran. Binatang itu jumlahnya bukan 1-2. Totalnya bisa sampai 10-15 ekor dalam satu kelompok saat mereka mencari mangsanya. 5 ekor binatang tersebut ternyata mengikuti mereka di tanah tinggi yang ditutupi oleh semak-semak belukar. Mata binatang itu menyala merah, mengarah ke arah Ibu, Arin, dan Agus. Indera penciuman mereka sangatlah tajam, bisa sampai 1 kilometer jauhnya. Mulutnya mancung, giginya runcing, matanya kecil berwarna oranye. Ketika malam hari, bola matanya bisa menyala seperti bohlam. Ekornya panjang dan perawakan tubuhnya seperti kucing hutan. Hewan itu lebih suka memburu mangsanya di perairan sawah. Tanpa mereka sadari, jarak antara Ibu, Arin, dan Agus dengan hewan tersebut sangatlah dekat dari arah belakang. Karena terdengar suara gerasak gerusuk cukup rusuh. Tapi tetap saja mereka tidak menyadari dan terus berjalan tanpa ada rasa curiga sama sekali. Rupanya hewan-hewan tersebut berebut untuk dapat menjilat darah segar Arin yang tertes di atas tanah. Barulah saat itu juga mereka menyadari jika terdapat hewan liar di belakangnya. Semua senter tertuju ke arah hewan tersebut, yang membuat Kak Arin dan Agus sangat kaget. Karena tiba-tiba saja mereka mengeluarkan suara yang sangat nyaring. "Kakak-kakak, hewan apa itu?" tanya Agus sembari menggoyang-goyangkan tangan Arin. "Ibu, hewan apa itu?" Dirinya balik bertanya. "Tenang-tenang, anak-anak itu adalah berang-berang, mereka suka mencuri ikan di sawah. Kalian jangan takut," suaranya mengecil. "Tapi kenapa mereka berebut darah Arin yang tercecer di tanah, Bu? Tuh lihat." Suaranya semakin lebih kecil, tanyanya penasaran. "Arin, cepat tutup lukamu dengan baju, sepertinya mereka suka darah dan akan mengincarmu." "Oh tidak, Bu, aku gak mau mati jadi santapan mereka," ucapnya sambil menangis kecil. Ibunya pun segera bertindak, mengeper-ngeperkan bambu runcing ke arah hewan tersebut. Tanpa ada rasa takut, mereka malah terus mendekat. Suaranya yang khas keluar dari mulut mereka. Bukannya kabur, hewan itu malah balik melawan dengan mencakar-cakarkan kukunya yang begitu tajam ke arah bambu yang sedari tadi Ibu sodorkan. Pertarungan antara Ibu dengan berang-berang itu terus berlanjut hingga memakan waktu 15 menitan. Arin dan Agus ingin membantu, tapi mereka tidak diperbolehkan. Mereka disuruh untuk berada di belakang ibunya. Dan akhirnya pertarungan pun selesai. Sangat bersyukur, Ibu tidak terkena cakar maupun gigitan hewan-hewan itu. Malah Ibu berhasil menyabet beberapa ekor dengan parang yang dari tadi ia bawa. Sisanya hewan itu kabur membawa luka tusuk di bagian kepala dan perut. "Nah, kalian tidak apa-apa kan?" Ibunya khawatir. "Enggak, Bu, kita enggak bermasalah. Bagaimana dengan Ibu? Apa Ibu terluka?" "Syukur. Ibu pun tidak mengapa. Untungnya tadi Ibu bawa bambu dan parang. Kalau tidak, entah bagaimana nasib kita sekarang." Karena saat itu Ibu sudah sangat khawatir terhadap anak-anaknya, ia pun segera membatalkan niatnya pergi ke ladang sawah dan mengajak mereka pergi untuk pulang ke rumah. "Sekarang kita pulang saja ya." Ibu merasa cemas jika terjadi sesuatu lagi pada kalian. "Baiklah, Bu," jawab Arin singkat. Entah apa yang terjadi pada Agus, sejak tadi dia hanya terdiam, seperti orang linglung, tatapannya kosong. "Dek, kamu kenapa? Kok diam aja? Ayo kita pulang," tanya Arin pada Ajay. Ajay belum memberi respon. Sehingga Ibu segera menyadarkan anaknya itu dengan menepuk pundaknya sampai beberapa kali. Tapi tak kunjung baik, ia pun mulai membacakan doa-doa dan meniupnya ke arah muka. "Hamba memohon padamu, ya Allah, sadarkanlah anak hamba ini." Fuah! Setelah beberapa saat itu, Ajay mulai merespon. "Nak, apa kamu baik-baik aja?" Ibu, emangnya apa yang terjadi pada adek?" "Sedari tadi kamu hanya diam termenung saja, Dek," jawab Arin. "Oh ya, apa benar itu, Bu?" "Iya, Dek, kakakmu tidak bohong. Apa yang telah terjadi pada adek?" Ibunya heran. Seingat tadi, adek lihat ada mutiara merah keluar dari hewan yang Ibu bunuh. Terus, sekelompok hewan yang berhasil kabur itu membawa mutiaranya, jelas Ajay. "Setelah itu apa yang terjadi?" "Waktu itu adek melihat sesosok makhluk hitam berada di pohon yang itu, Bu." Ajay menunjuk ke arah pohon besar yang berada dekat pohon-pohon bambu. Ibu dan juga Arin menatap Ajay dengan muka datar, menandakan bahwa itu benar-benar nyata. Terus hewan itu mendekatinya dan juga memberikan mutiara yang mereka bawa pada makhluk itu. Belum selesai Ajay memberikan ocehannya, tiba-tiba saja datang angin begitu besar menerpa mereka. Wus! Langit semakin gelap, suara dan sambaran kilat mulai tampak, pohon-pohon bergoyang hebat. Itu menandakan akan terjadinya hujan lebat.
terlihatlah sambaran petir mengenai pohon yang tadi Ajay sebut. Petir itu menyambar hebat ke arah pohon itu sampai beberapa kali. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mereka berteriak kencang, seakan copot jantung melihat dan mendengar sambaran petir sekaligus yang jaraknya tidak cukup jauh dari mereka. Bersyukur tidak terjadi apa-apa pada mereka. Arin! Ajay! Sini dekat ibu! Ia memeluk dengan erat. Mereka menggigil ketakutan. Ibu aku sangat takut. Aku juga, Bu! Sebut mereka sembari nangis sesegrukan. Sudah nak, sekarang kita aman. Mari kita pulang. Hujan keburu turun lebat. Mereka pun segera menuju perkampungan dengan berlari kecil. Dikarenakan tanah galengan sudah becek, Ajay tidak hati-hati, akhirnya ia pun ikut tercebur ke dalam sawah. Ibu, adik kecebur, teriak Ajay. Seluruh badannya penuh lumpur, yang membuatnya terasa berat saat berdiri. Ibu segera memberinya pertolongan, bergegas kembali pulang. Ajay, Arin juga ibu akhirnya sampai di perkampungan. Sesampainya di perkampungan, Arin dan Agus termenung ketika melihat keadaan listrik yang tak kunjung menyala. Arin meraba-raba lehernya karena merasa ada yang tak beres. Dia merasa kalung yang dipakainya tadi terlepas ketika tercebur di sawah. Dek, kamu lihat kalung yang sering kakak pakai nggak? Sepertinya terlepas, tanyanya dengan raut wajah cemas. Waduh enggak kak, adik nggak lihat. Kakak sih ceroboh, ketusnya. Bukan gitu, Dek. Sepertinya kalung itu terlepas saat kakak tercebur di sawah, ujarnya. Ya, terus gimana dong, Kak? Satu-satunya jalan kita harus cari dan ambil secepat mungkin, serunya. Gak mungkin lah, Kak. Nanti hujannya tambah lebat, adik gak mau sakit karena kehujanan, timpalnya. Tak apalah, itu satu-satunya kenangan pemberian dari ayah kita. Adik juga kan yang sering bilang jangan sampai kalung itu hilang. Ya udah deh, sekarang kita udah terlanjur kotor kena lumpur. Ayo segera kita cari, jawabnya semangat. Sesampainya di sawah tempat Arin terjatuh, ia segera mencari kalungnya. Arin yang sedang berusaha mencari kalung, sedangkan Agus malah bermain bebas dekat bekas percikan darah hewan yang tadi ibu bunuh. Namun ia sangat terkejut karena tidak melihat hewan yang telah mati itu. Kak, iya dek. Kenapa? Tanya Arin sembari mencari kalung. Coba lihat hewan yang tadi tergeletak di sini, sekarang udah nggak ada. Karena penasaran, Arin pun menunda pekerjaannya dan berangsur naik ke permukaan. Seakan ia tak percaya ucapan adiknya. Mana dek? Coba kakak pinjam sentermu, punya kakak mulai redup nih, sembari menukar senter yang ada di tangannya. Arin mengarahkan senternya ke sana kemari, tapi tak kunjung nampak. Benar saja ucapan Agus, di sana hanya terdapat bekas percikan-percikan darah yang mulai melebur terkena air. Benar dek, di sana tidak ada apa-apa, ujar Arin keheranan. Seketika itu mereka merasakan hawa panas yang mulai menyelimuti tubuh. Anehnya hanya bagian atas saja. Kak Arin merasa ada hawa panas, enggak? Iya, kakak merasakannya, dek. Namun karena tujuan Arin hanya ingin mencari kalungnya, ia bergegas turun ke ladang sawah. Beruntungnya Arin menemukan kalung yang dari tadi ia cari. Dek, kalung kak udah ketemu. Arin kegirangan. Syukur deh. Ayo kita pulang. Adik merasa ada yang mengintip kita sejak tadi. Benar saja, tiba-tiba angin kembali berhembus di hadapan mereka. Wus. Kak, ayo cepetan, teriak Agus ketakutan. Saat mereka mulai melangkah, datanglah segerombolan berang-berang. Mereka mengeluarkan cahaya merah dari matanya, dengan suara yang begitu khas keluar dari mulut hewan itu. Dek, hewan-hewan itu datang lagi ke kita. Sepertinya mereka mau balas dendam, ujar Arin dengan suara datar. Belum sempat Agus menjawab. Dari segerombolan hewan itu ternyata menyusul sesosok makhluk hitam mengerikan. Dia mengeluarkan suara terbahak-bahak yang sangat mengerikan. Arin dan Agus berpelukan erat sembari menyaksikan makhluk yang sangat menyeramkan itu. Mereka tak berani berkutik dan bicara sedikit pun. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Lalu mereka berteriak sekuat-kuatnya dan memanggil ibunya. Ah, ibu! Akhirnya mereka tersadar dari pingsannya. Ternyata sebelum sampai ke halaman rumah Arin dan Agus sempat terjatuh dan tak sadarkan diri. Ibunya membawa mereka ke ruang tamu, dibantu oleh beberapa tetangga yang kebetulan sedang lewat. Keduanya saling bertatapan dengan kondisi listrik telah menyala. Mereka terlentang di atas tikar. Arin dan Agus masih dalam keadaan kotor, semua tubuhnya masih berlumuran lumpur. Setelah beberapa saat, keduanya pergi untuk membersihkan badannya. Mereka kembali duduk bersama ibu dan mulai berbincang tentang kejadian barusan. Tetangga yang sempat menolong mereka telah pulang kembali.
Ibu, kenapa tadi kita pingsan ya? Arin kebingungan. Tadi kalian sempat terpeleset dan terjatuh hingga tak sadarkan diri di depan halaman rumah. Ibu sudah mencoba membangunkan kalian, tapi tetap saja kalian tak kunjung sadar. Akhirnya ada tetangga yang membantu. Oh, begitu ya Bu? Ujar Arin mengangguk. Arin teringat mimpi yang barusan ia lewati dan segera memegang kalung yang dikenakannya. Apa benar kalung itu terlepas saat Arin terjatuh di sawah? Bu, mungkin saja pas kakak dan adik pingsan terjadi sesuatu? Tidak kok, tidak terjadi apa-apa. Kakak bermimpi, kalung ini hilang, memegang kalung. Terus kakak pergi ke sawah untuk mencarinya. Tahu-tahu ada segerombolan berang-berang mau menyerang kita, Bu. Terus kita didatengin sesosok makhluk menyeramkan. Dia berada di tengah-tengah hewan itu. Wujudnya nggak terlihat, Bu, saking hitamnya. Adik takut dia terus tertawa, kenceng banget melebihi teriakannya kakak. Agus menimpal omongan kakaknya. Enak aja kamu, Dek. Bentar-bentar berarti mimpi kita samaan dong. Dia kebingungan. Iya ya, Kak. Kok bisa? Sudahlah. Yang penting kita selamat dan bisa kumpul bersama lagi. Jawabnya bahagia. Setelah beberapa waktu mereka berbincang, ibu segera memberitahu apa tujuan sebenarnya hingga ia mengajak kedua anaknya pergi ke sawah di malam hari. Anak-anak, apa kalian tahu? Apa tujuan ibu ajak kalian pergi ke sawah tadi lepas Isya? Enggak, Bu. Sebelumnya ibu kan nggak ngasih tahu kita. Oh iya, mungkin ibu lupa. Tadi keburu mati lampu, jadi ibu buru-buru nyari senter lagi. Emang sebenarnya ada apa, Bu? Tanya Agus heran. Jadi, sebenarnya ibu hanya ingin mengajak kalian untuk periksa kondisi ladang sawah kita. Karena akhir-akhir ini banyak manusia usil yang suka mengambil hasil ladang sawah. Maafin ibu ya, karena hampir saja membuat kalian terluka. Ia merangkul keduanya. Sebentar lagi kita mau panen, nak. Yeay! Ibu tersenyum bahagia. Oh, jadi itu tujuan ibu ajak kita ke sawah. Nggak apa-apa kok, Bu. Semoga aja itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Lagian, kita seneng kok bisa nemenin ibu setiap saat. Iya kan, Dek? Bener, Bu. Adik juga seneng bisa temenin ibu. Sekalian ngerasain malam-malam main di sawah. Kamu, Dek. Pikirannya hanya main terus. Sambil mencubit pipinya yang gemes. Udah, sekarang kita makan yuk. Ibu udah siapin makanan kesukaan kalian. Ibu masakin jasmine curry sayangku. Agus menyambar telur ceplok kecap kesukaannya plus kerupuk. Hore! Aku mau belut goreng. Ibunya hanya melihat kedua anaknya dengan senyuman dan tatapan penuh kasih sayang. Karena merekalah harta berharga seutuhnya.